Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi. Di video kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas sebuah regulasi yang dimana Kemdikbud cukup tegas terkait hak-hak rekan-rekan guru, seperti itu. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman guru, mengapa tunjangan sertifikasi, tamsil ya, tambahan penghasilan untuk yang belum sertifikasi, kemudian tunjangan khusus di daerah itu sering mengalami keterlambatan pencairannya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bahas itu, perlu dipahami bahwasanya secara regulasi itu ada dua mekanisme penyaluran tunjangan profesi. Yang pertama untuk kategori PNS itu alurnya dari pusat kemudian ke daerah, lalu daerah yang akan mentransfer ke rekening guru. Nah, regulasi terbaru itu ada di Permendikbud nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penyaluran TPG, tamsil, dan tunjangan khusus tahun 2022. Nah, untuk kategori non-PNS itu ada alurnya juga, yaitu dari Puslapdik Kemdikbud, dari Kemdikbud lalu ke rekening guru. Jadi transfer langsung ya dari Kemdikbud, Puslapdik lalu ke guru. Ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal nomor 18 tahun 2021 Bapak Ibu. Regulasi ini untuk TPG non-PNS tahun 2022. Nah, seperti ini alurnya. Nah, pertanyaan banyak teman-teman guru, mengapa kemudian dari daerah itu sering mengalami keterlambatan ketika ditransfer ke rekening guru? Nah, bisa jadi memang ada faktor-faktor tertentu di daerah, tentu daerah yang lebih paham, tapi secara regulasi Bapak Ibu untuk tahun 2022, ini Kementerian Pendidikan memberikan ketegasan dalam penyalurannya. Di Permendikbud nomor 4 tahun 2022, ini tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil untuk guru ya ASN di daerah provinsi kabupaten kota. Dalam regulasi ini ada bab khusus, yaitu di bab 7 tentang larangan dan sanksi. Kita fokus ke ayat 1 Bapak Ibu. Di sini dijelaskan bahwa pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil melewati 14 hari kerja sejak tanggal diterimanya dana tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil di rekening kas umum daerah atau di RKUD. Nah, dalam regulasi ini, Kemendikbud ingin menegaskan bahwasanya seharusnya tunjangan profesi ini tidak lambat cairnya, seperti yang dipertanyakan oleh teman-teman guru. Sebab, daerah itu diberikan hanya 14 hari kerja untuk menyalurkan ke rekening guru, terhitung sejak dana ini diterima dari pusat ke daerah, seperti itu. Nah, ini regulasi ya, kami menyampaikan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kemdikbud. Nah, tentu dengan catatan juga Bapak Ibu, bahwasanya Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Dalam peraturan ini juga disebutkan syarat-syarat menerima TPG. Tentu ketika dana sudah masuk di daerah tapi Bapak Ibu belum memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan, tentu ini akan menjadi kendala juga dalam penyalurannya. Nah, apa saja yang menjadi syarat-syaratnya? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus memiliki sertifikat pendidik tentunya ya. Oke. Ketika ada serdiknya maka tentu ada NUPTK-nya, karena otomatis PPG itu harus ada NUPTK. Kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah binaan kementerian. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat di Dapodik, jadi harus ada Dapodiknya sekolahnya Bapak Ibu. Kemudian memiliki nomor registrasi guru NRG. Kemudian melaksanakan tugas mengajar dan atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki, dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Kemudian memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, beban kerja seperti 24 jam ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Kemudian mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombel yang dipersyaratkan. Jadi ada rasio-rasio tertentu di mana sah dikatakan satu rombel. Kemudian tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain. Nah, ini syarat-syarat yang mutlak atau wajib dipenuhi oleh Bapak Ibu guru untuk menerima TPG. Meskipun dana sudah masuk di daerah ketika Bapak Ibu syarat-syaratnya belum terpenuhi sehingga mungkin belum valid info GTK-nya, tentu TPG-nya tidak akan bisa diterima seperti itu. Nah, tapi secara regulasi daerah sekali lagi diberikan waktu 14 hari kerja untuk menyalurkan TPG dan dilarang menunda Bapak Ibu ya. Di sini dijelaskan dilarang menunda penyalurannya. Ya, semoga regulasi ini terlaksana dengan baik
di level daerah, dan juga tentu Bapak Ibu guru semakin sadar dengan hak dan kewajibannya, di mana TPG ini betul-betul dimanfaatkan salah satunya selain kesejahteraan juga untuk peningkatan kompetensi dan kualitas guru. Sehingga ketika ada pelatihan-pelatihan, workshop-workshop, Bapak Ibu menganggarkan TPG ini untuk peningkatan kompetensinya. Tidak mesti menggunakan dana BOS ya Bapak Ibu, menggunakan TPG-nya itu sah, karena memang salah satu peruntukannya untuk itu. Demikian informasi hari ini dan pembahasan hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.